Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluarnya masuk napas ini. Salam serta salawat kita curahkan ke baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa bi syawri saudri wa yasri amri wa dan min lisani yaqul qali. Amma ba'du. Sahabat Kang Darman di Indonesia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini izinkan Kang Darman untuk berbagi perihal tentang sakti dalam sekejap jika mengamalkan zikir napas. Ya, pada intinya zikir napas adalah suatu amalan para arif billah atau waliullah, karena dalam perjalanan zikir napas yaitu menjelajahi atau masuk ke alam ruhania, maka daripada itu disebutlah sakti. Nah, tapi sakti di sini bukan sakti kembali bacok atau bisa menghilang atau apapun, tapi ya bahasa sakti, karena dalam sekejap jika kita mengamalkan zikir napas dengan niat lurus kepada Allah, maka akan lenyaplah jasad ini. Secara kesadaran jiwa kita tetap meluncur kepada Allah, yaitu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, itulah yang disebut dengan sakti dalam sekejap. Jadi intinya bukan sakti ini dan itu, ya. Sahabat Kang Darman Indonesia, di dalam mengamalkan zikir napas sadar Allah, yaitu untuk mengaktifkan kesadaran kita dan sadar hanya kepada Allah yang telah memberikan napas ini, sehingga kita ini hidup, kita ini bergerak. Nah, gerak-gerik kita ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan geraknya napas ini juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah dari setiap desahan napas yang kita hembuskan kecuali napas ini memiliki catatan takdir yang harus kita jalani. Napas adalah gerakan udara yang keluar masuk pada diri kita semua yang melalui hidung, karena napas adalah suatu awal mula kehidupan. Karena tanpa napas semua yang namanya manusia tidak akan hidup. Maka daripada itu, jangan pernah menyanyiakan keluar masuk napas ini jika kita tidak ingin celaka pada akhirnya. Nah, kembali kepada zikir napas, banyak sekali manfaat daripada mengamalkan zikir napas, karena semua yang namanya makhluk hidup itu bernapas. Nah, maka di mana jika kita tidak bernapas maka disebut mati. Nah, adapun kita secara syariat ya hidup, tapi kalau tidak sadar kepada Allah dan berzikir kepada Allah ya disebut dengan mati.
mati hatinya. Jadi sahabat Kegar Pandenesa dimanapun berada, marilah kita sama-sama untuk selalu belajar mendekat kepada Allah dengan metode zikir nafas ini. Maka yang disebut sakti dalam sekejap ketika mengamalkan zikir nafas itu ya sakti, hanya istilah bahasa sakti itu. Tidak sakti gimana? Ketika kita mengamalkan zikir nafas dengan rileks dan sungguh-sungguh berjalan menuju Allah, jasad ini hilang dan ada suatu keadaan menyaksikan pikiran, menyaksikan gambar-gambar yang tidak bisa kita gambarkan di alam dunia. Nah, seperti itulah. Tapi tujuan kita bukan kepada kesaktian. Kita tetap lurus kepada Allah, agar hidup kita selalu dibimbing oleh Allah dan hidup kita teratur dan diatur oleh Allah. Inilah perlunya kita belajar mengamalkan zikir nafas, yaitu untuk mengenal sejati diri. Ya, inilah salah satu mengenal sejati diri dengan metode zikir nafas. Karena yang menyaksikan perjalanan itu adalah jiwa, yaitulah diri kita yang sebenarnya adalah jiwa, sehingga menyaksikan alam pikir, alam perasaan, dan keadaan-keadaan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang bab ketuhanan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.